Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kita nikmat yang tak terhingga. Marilah kita sama-sama membacakan kalimat Alhamdulillah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, kita ulang-ulang dulu kaji awak pagi kini. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Bismillahirrahmanirrahim. Bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Kata Nabi, bay'uni. Bay'u itu berbaiatlah kamu, atau baiat berjanjilah kamu akanku, kata Nabi. Janji ala alla tusyriku billahi syai'a, bahwa kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu janji dan pertama dan diajak oleh Nabi kepada umatnya. Jadi berbaiat awak. Baiat itu artinya berjanji. Berjanji awak ketika awaklah membacakan dua kalimat syahadat, maka di dalam diri awak tidak ada lagi pikiran untuk mempersekutukan Allah. Karena dua kalimat syahadat alil bacaan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tak dolai dan berkuasa, tak dolai berirade, tak dolai dan mandanga maliye alai. Semuanya itu adalah kecuali, dan berkuasa itu tak dolai kecuali Allah, dan berkehendak tak do kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi itu persaksian awak tu. Jadi janji dan pertama itu awak bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika awak di dalam rahim ibu awak, kan awaklah berjanji juga. Janji awak ketika ditanya kepada calon bayi itu, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidina. Jadi masing-masing calon manusia ketika masih di dalam rahim induknya ditanya melalui malaikat, alastu bi rabbikum, apakah tiada Tuhan selain aku? Jadi ditanya. Jadi Tuhan mananyuan ke calon manusia itu, sia Tuhan jawab dek kita dan bersama. Kalau itu mereka berkata, jadi calon-calon bayi itu juga ngecek, bala syahidna, kami bersaksi. Jadi awaklah bersaksi bahwa Tuhan awak adalah Allah. Maka banyak juga bacaan-bacaan perjanjian atau baiat-baiat yang diucapkan oleh umat manusia, umat Islam, atau tak kata masuk anak-anak didikan subuh, janji didikan subuh je. Atau baca pertama, raditu billahi rabba, aku ridha engkau Tuhanku.
Jadi nanti pun akan ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Itu nangka pertama nangka ditanya. Jawab Allah adalah Allah. Dan Allah ada di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tampai wa curhat, tampai wa mengadu, tampai wa berkeluh kesah. Lam yalid wa lam yulad. Di situ tidak ada baranak. Tidak ada di paranaan. Jadi tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan bapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam surah Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Tapi menarik surah Al-Ikhlas. Nah, ada tasawuf di dalam surah Al-Ikhlas tu isi ayatnya tentang ikhlas. Ya tidak? Jadi ketika ditanya apa itu definisi ikhlas? Definisi ikhlas tu di dalam surah Al-Ikhlas. Dan ikhlas ko nak tasawuf dah. Kan apa baca nak ikhlas dulu. Kalau surah surah Al-Maun ada nak Al-Maun dalamnya? Ada. Surah An-Nas ada nak An-Nas dalamnya? Surah Al-Kafirun ada nak Al-Kafirun dalamnya? Surah Al-Baqarah ada nak Al-Baqarah dalamnya? Jadi surah Luqman ada nak cerita Luqman dalamnya? Ada. Tapi surah Al-Ikhlas ada nak lafaz ikhlas di dalamnya? Itu filosofi. Jadi orang ditanya orang siapa ikhlas koko cari aja surah Ikhlas. Dan surah Ikhlas tu dan ikhlas kau tadi tidak bahasa bui-sabui, tidak baca-baca, tidak awak ikhlas, tapi pengennya sabui jadi. Dan ikhlas tu tak tu baca Qul huwallahul ikhlas, ada kan? Tak tu baca ikhlas kan? Jadi itu juga dalam makna. Jadi kalau surah At-Takasur ada At-Takasur, surah Al-Kautsar ada Al-Kautsar. Tapi bicara surah Al-Ikhlas tidak ada nan lafaz ikhlas. Bahkan kalau waino manungan disitulah surah yang menegaskan tentang keesaan Allah. Kau bertanya-tanya je lah, jawabnya Allahu Ahad. Allah itu Esa. Yang kau janji awak pertama ketika awak meneguhkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti tidak ada ruang untuk bersyirikat, tidak ada mempersekutukan, tidak ada menduakan. Kalau seandainya Tuhan kau dulu, tentu cakap bila pada pek lo, musyawarah lo, atau konflik lo, nanti hujan je, ndak kau pengunuh kini kau panik nego je. Jadi itu janji dan diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya untuk tidak mempersekutukan Allah. Baganyi ke? Kalau dia dua baganyi-ganyi kan. Yo tu kalau lama serikat itu jadi orang jadi lain. Bahasa mula simpai aja manusia. Allah tu mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi. Jadi ada boleh wahdaniyah. Jadi wahdaniyah. Kalau seandainya awak membaca simpai 22, di situ lah paham awak bahwa Allah itu Esa. Singgu itu je penjelasan. Lanjutannya wala tasriku. Jangan pula kamu mencuri. Tasriku. Tasriku kau mencuri. Jadi kalau mencuri kau
Termasuk ada yang kerajaan menyebut soal mencuri ko kan mambiak bukan haknya. Termasuk ada di dalam solat awak nak boleh lo korupsi di solat mencuri, mengambil. Kalau awak dalam solat tu sendiri kan tak boleh dalam solat tu kecuali untuk mengingat Allah Taala. Kalau awak duduk di situ, tak dulu ruang awak lain untuk mengkorupsi waktu untuk mengingat Allah Ta'ala itu dengan mengingat yang lain. Hanya kan itulah kau membaca kaji kan. Nah, dolai secara hakiki ketika awal solat, maka itu definisi iqamah mendirikan solat dan mengerjakan solat. Kan di dalam perintah ada mengerjakan solat, tapi dalam dirikan solat, dirikan di dalam diri awak. Maka ketika awak solat tak boleh ingatan awak kecuali untuk mengingat Allah. Kan kasuistik awak kau awak nak korupsi kadang-kadang timbul dalam sembahyang tu lo pangana timbul balik. Payah awak mencari-cari sebelum sembahyang, ketika sembahyang tak kena. Itulah namanya godaan-godaan tu tadi. Jadi awak pun tarik beraja, mau tarik mengevaluasi. Kadang-kadang ketika awak melarutkan bacaan awak dengan ingatan awak, itu bisa saja, itu bisa tidak mengenakan yang lain. Tapi kalau lama-lama lah kama-kama timbul kayak itu kan pengalaman spiritual awak masing-masing. Di situ awak mencoba tarik mengevaluasi. Dan jadi kini nan jatah solat awak tu tak boleh pangan awak karena lain, tapi di situ tu awak memfokuskan diri awak untuk mengingat Allah. Jadi maka di dalam kajian tasawuf dikatakan ukhruj min awsafil basyariyah. Pada saat awak mulai takbiratul ihram, awak keluar dari sifat-sifat basyariyah awak. Jadi nak ada oleh basuh, mungkin secara zahir itu awak jauh tubuh dan kasar, tapi secara hakikat itulah tubuh dan albi awak tu secara zahir nampak tu nak nampak lo tu nak mungkin lah dah. Secara zahirnya yo tubuh dan kasar nampak, tapi hakikatnya berdiri itulah ain sabitah. Lah kalau sifat basyariah leh. Karena ketika awak solat, tak ada berdiri sifat basyariah boleh. Atau tak ada awak makan lagi, tak ada awak minum lagi, tak ada awak lalu lagi, tak ada berhubung suami isteri lagi. Tapi ketika lah takbiratul ihram lah dimulai, di situ tu lah berdiri ayat sabitah. Di situ awak mengenal Allah. Ta'alluq sifat-sifat Allah ketika tajalli di awak. Sifat namanya adalah kalam. Awak baca tu dari kalam tu tadi ada rukun zikri. Atau awak baca bacaan solat dari kalam Allah. Kemudian tajalli sifat Allah yang namanya kalam bisa awak membaca. Tapi di dalam kalam itu tadi ta'alluq sifat Allah Ta'ala yang bernama Samia. Jadi kalam waktu didengar Allah Ta'ala bacaan awak. Tak kata pula ketika yang nama tajalli sifat Allah yang bernama Qudrat, bisa awak tagak berdiri batu, mungkin awak rukuk, awak sujud, kan dengan Qudrat Allah. Bisa awak duduk antara dua sujud, bergerak awak, rukun fi'li nama itu. Ada perbuatan-perbuatan awak. Nah, solat itu kan af'alun, beberapa perbuatan-perbuatan. Wa aqwalun, perkataan-perkataan. Kalau aqwal perkataan berarti rukun zikri, bacaan-bacaan. Perkataan itulah khusus. Kalau af'al berarti perbuatan awak, gerak-geri awak, rukun fi'li itu. Nah, jadi kalau seandainya di dalam diri awak lah kemudian
tagak berdiri batu awak. Dan di dalam itu tadi ta'alluq sampai Allah Ta'ala yang bernama basar. Jadi Allah Ta'ala melihat. Jadi tadi sama. Kalau seandainya kalam, ta'alluq sampai Allah bernama sama. Kalau kodrat, ta'alluq sampai Allah yang bernama basar. Kan perbuatan awak, gerak-geri awak diketahui di Allah Ta'ala, dicari di Allah Ta'ala. Alai, kalau iradat tajalli sampai Allah Ta'ala rukun, alai tadi rukun qalbi. Niat awak, urutan-urutannya itu tajalli sifat Allah yang bernama iradat. Ta'alluq sifat Allah Ta'ala yang bernama alim, ilmu. Jadi diketahui di Allah Ta'ala niat awak, keikhlasan awak. Ketika sembahyang kan selalu saja niat awak lillahi ta'ala. Nah lillahi ta'ala tu kan awak baca secara lisan. Nan tahu nama nan karena Allah tu Allah. Jadi syaniah nan ikhlas tu dan ikhlas itu diketahui di Allah Ta'ala. Kalau lah sampai paham awak di situ, lah tumbuh rasa awak di sini, you tentu dah ada sembahyangku menjadi sombong loh dengan sembahyang kan ada orang ibadahnya mengantarkannya menjadi sombong. Murah aja dia sembahyang apa selfie. Makanya di dalam ibadah awakku ada syariat, ada hakikat, ada bazahir, ada babatin. Kalau awak sembahyang, kan awak rahasia suci di diri awak dari hadas, hadas kecil, hadas besar, suci dari najis. Itu kan secara zahir, secara hukum fikih, tapi secara hakikat, anan hadas. Dan hadas itu tadi apa? Hadas, kalau hadas kecil itu mah kotakan tui awak, dan kemudian mewajibkan awak balik untuk bau buah. Kemudian najis apa? Ada kotoran yang kemudian mencegah sahnya salat awak. Aduh hadis ko najis ko ada yang najis kecil, mukhafafah, mutawasitah, mughallazah. Tapi secara hakikat kalau yang namanya apa itu? Kotoran kucing najis ada. Najis di dalam diri awak kau dulu nak najis. Aduh. Kalau baca mana najis itu tadi kalau secara hakikat ada di dalam diri awak kotoran atau ada nafsu awak. Jadi nafsu awak dalam sembahyangku kan ada orang buat nafsu. Makwe dalam orang yang haji itu sendiri kan ada melempar jumrah atau melempar jumrah. Jangan dilempar. Syaitan nangka dilempar Tuhan sifat-sifat syaitan. Tapi di dalam diri awak dulu nak sifat-sifat syaitan. Itu najis yang ada di dalam diri awak. Kadang-kadang orang untuk kecilnya ingin membuat melaksanakan suatu ibadah, tapi ingin menzalimi orang lain. Untuk melempar jumrah orang ini tidak pinjaan ini lempar orang, ada nafsu di dalam. Itu najis itu, kotoran itu nak mambe, itu nak menggaduh. Kalau secara fikih adalah sesuatu yang mengakibatkan tidak sahnya salat awak. Kan ada syarat salat mah. Syarat sahnya salat apa? Suci awak, bau awak. Tapi kan ada masalah hati tadi yang ada merasa nafsu itu Pak, gitu ya. Saya sedang sholat, sholat sunat aja dulu tahajud gitu kan. Jadi saat awak sholat tuh ada kuciang gitu. Oh, kuciang ya. Itu kan sampai membuka
wak pacah dinyo apalah itu wak sedang sholat tuh hati wak lah merasa udah enak habis salam dia bawa itu kejadian dia mau ambil sepatu ambil buka dengan rasa emosi, jengkel yang luar biasa. Jadi jengkel awak kan sudah sholat assalamualaikum tagak langsung dipukul ya dilempar lah gitu ya dengan jengkelnya luar biasa gitu karena banyak yang rusak gitu. Habis itu aku merasa aduh ke hati baru sadar lain hati tidak berhasil Rasulullah. Itulah karena memang masih berdiri dan roh tamyiz itu di dalam diri awak. Kau membaca secara teori kan kadang awaknya kan tubuh terkata kan ada emosi kan kini awak coba evaluasi diri awak karena memang di dalam sholat tu awak alun berdiri mendirikan sholat masih mengarahkan sama yang awak karena di dalam diri awak masih berdiri jo namanya moy mencari pujian nanti katua pangan awak lah berfantasi selikan nan jale emosi awak meledak baka awak segerakan salah saya mengarahkan sama yang iya tapi memang karena merusak gitu kadang-kadang kan perspektif awak sudut pandang awak kan sudut pandang awak tu yang mengecek kau mulai sampai gor yang kau payah kau tu aja awak kau tu anak awak kau sekian pokoknya kau kucing kau nak mutar iya lah kucing nak mutar jadi itu terus kan awak kan sholat tahajud setelah mungkin ada beberapa rakaat baru awak berhenti membayar kucing tu sebenarnya hati awak tak lama lah tapi awak taruhkan sholat apa hukumnya tu nah jadi pertama awak juga ada kalau awak dalam sedang sholat jangan langsung dihentikan saja kalau sudah salam dulu. Oh sudah salam, oke, deal. Lalu kemudian yang kedua kau dalam cara kan pada saat emosi kan logika awak kan pikir logika awak tu nak terbangun dulu nah jalan sambah kau tadi lah makan kucing kemudian ditokok kucing lah tadi balik ada sambah kau tadi dia kok kau menganalisa orang tapi kan jiwa awak di dalam diri awak tu masih berdiri ruang tamyiz tu marah awak yang seperti itu tadi ya banci awak ke kucing tadi ya nan jalan sambah kau lain makan nah kemudian kalau pula digigi dilariannya kau ambil ya nah kalau makannya nah jalan tu lah diam dia nang kedua dipukul dipungkang kucing kau tadi tambahlah jalan nang barang kau tadi nak balik tapi awak kan cari tahu awak ini kan kita mendiskusi ya ketika peristiwa itu terjadi diri awak kok tak sadar jalan aduh itulah makanya awak mencoba proses penyadaran diri awak kalau Nabi Muhammad kan cara memandangnya ketika Nabi Muhammad di ludahan orang itu ketika nyobai sholat itu kalau ludahan orang mah sudah pandang kalau seandainya ludah kok kalah tibu kan kok ditinju lah orang tadi ludah kau tadi bisa enggak hilang tulangnya tetap je harus awak je man itulah sebagai koreksi memang di dalam diri awak tu ada hawa ada nafsu ada dunia ada syaitan itu taruh nama gaduh-gaduh awak bahas seperti buah berang awak tadi kalau Rabi'ah Al-Adawiyah dengan konsep mahabbah konsep cintanya kai bilis syaitan kan ada ruang dia untuk benci ada ruang dia berangnya karena hatinya itu ada penuh dengan cinta mahabbah cintanya kepada Allah totality tidak ada ruang untuk benci kena lain jadi pilih-pilih kan ada di benang karena nak ada pakai konsep itu karena ada penuh dengan cinta iya kan awak awak berusaha awak kan sesalik nama awak setidaknya ketika awak ulang-ulang kaji awak diskusi yang tarik setidaknya ada proses penyadaran diri awak
Awak berilmu, tapi pada saat awak berak tu ilmu anda tak pakai. Itu contoh Karena yang namanya solat kok kan daimun. Kan dikajian innal insana khuliqa halu'a. Manusia kok kan diciptakan penyakit halu'a. Halu'a itu penyakit. Galau, kalau kesal, kalau dapat nikmat lupa diri. Kalau dapat musibah wayoi. Nanti ndak takatu illal musallin. Orang yang sembahyang. Orang sembahyang bawa kali sembahyang lo mak. Takah tujuan ni nan sembahyangnya bah. Mereka di dalam solat itu daimun. Daimun itu mau berkekalan. Dalam solat dan di luar solat berkekalan. Tabauan tarwih. Itu nama mendirikan solat namanya. Mengarajon solat, selesai solat itu mengarajon baru. Tapi mendirikan solat nya berkekalan tadi. Tabauan itu tadi. Tapi dewa kan baalai pada saat itulah lah lupa ini dan terkenal. Makanya dalam solat yang mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah solat yang didirikan yang berkekalan. Berdiri. Kau sudah solat, selesai kau solat, kau lain, kau lain kau. Nanti jadi kan kata harusnya kan nilai spiritualitas solat itu tadi itu daimun berkekalan. Jadi solat iyo pakai waktu solat. Atau waktu zuhur dibuat lantai. Itu secara zahir, secara fikih. Tapi secara hakikat, bila waktu salat itu berkekalan sama suawat mengi Allah Ta'ala tadi. Jadi waktu salat itu mengi Allah Ta'ala itu secara keseluruhan. Itu dan hakikatnya. Tapi secara syariat tentu akan ajuan waktu salat zuhur sekian, salat asar sekian. Salat maghrib waktunya sekian-sekian. Tapi yang membawa nilai yang berkekalan di dalam keseharian, itulah bahwa komandoan rasul. Awak nak bisa je hukum fikih ya dok. Kau tengok mengkoi orang nan fikih tanpa bertasawuf, tanpa membekali hatinya. Berbeda nilai. Kalau mengajar fikih apa ibu? Kok waktu sembahyang zuhur mulai dari setengah 1 sampai jam 3 tuh zuhur tuh sah tuh. Tapi dalam pendekatan tasawufnya dan lebih afdalnya adalah kuat. Jadi kecil pun nak sembahyang bakuri jam 3 sampai masih dalam waktu salat zuhur. Jangan sok-sok lawan kalau secara fikih begitu. Bahar tu kan. Tidak harus selalu awak solat tu katanya di awal waktu katanya. Karena itu merasa awak tu anu benar tu. Kan anak sombong tak. Pokoknya itulah ceritanya. Kan awak diajar waktu di awal antara sekian. Boleh, memang solat di awal waktu itu bagus pilihan. Tapi jangan pula awak terlaluan benar kan kan berdua sama apa. Berilah di antara kesempatan itu ya kerjakanlah. Jadi kadang-kadang ambo bingung juga kadang. Ada bingung telah bantu aja. Nah ya. Bingungnya gitu. Setengahnya ayat mengatakan secara kontinu lah melaksanakan misalnya tahajud atau sholat duha. Boleh. Tapi ada kalanya pula bekawak membaca dari unggahan dari ustaz-ustaz tu. Ndak lo selalu harus tiap hari do akan menimbulkan dosa lo ceknya. Itu kan bukan wajib. Kan membingungkan. Jadi ndak doa perlu bingung nanti do. Yang pertama soal waktu tadi. Jadi waktu sholat itu sudah ditentukan dari ruang rentang waktu sekian. Dalam memenuhi kewajiban awak sebagai hamba, itu sah, silahkan di situ. Dan jadi masalah kembalikan nafsu itu tadi ya. Ketika awak sholat awal waktu. Jadi orang sembahyang kok
sembahyang tapi waktu wah sembahyang jangan tarik tepat waktu sekali. Itulah karena inilah itu. Orang sembahyang itu tadi tidak ada masalah sepanjang masih dalam waktu itu tadi, dalam waktu sholat. Nah, macam orang kan tumbuh rasa wanuwa kok dan tapi waktu tahu ya alun orang zalah dibuka. Itu namanya alun masih berhadas atau bernajis secara hakikat. Jadi makanya tidak ada masalah sepanjang awak masih di dalam rentang waktu sholat itu tadi. Bahkan ibu-ibu kami di pesantren namun kadang-kadang seorang mengaji sangat 1 sampai jam 1. Ada hadis mengatakan al-ishtighalu bil ilmi afdalut ta'ah. Konsentrasi dengan ilmu dulu itu adalah lebih afdal dari taat. Kan dia nak meninggalkan sholat, masih ruang waktunya adalah masih dalam waktu sholat. Lu sedang bermuzakarah, kemudian orang azan. Dalam konteks itu tidak ada masalah. Punya bunyi-bunyi mau total galak-galak orang azan kemudian dia tidak mengerjakan dong. Nah, berarti itu adalah itu lalai. Lalu kemudian soal sholat sunat itu tadi. Dia kembali maka ada kajian tasawuf itu manduduan hati awak balik. Awak sholat sunat, kemudian awak berbangga-bangga dengan sholat sunat awak. Yang sholat sunat itu jangan sampai kemudian dijatuhkan dalam konteks wajib. Nabi Muhammad itu bahawa kau sama yang tarawih indah dimusaji jentawi salmuai. Nah di karajon dan Nabi itu akan memberikan pembelajaran ke umatnya maingi beko lebih pantiang lo sama yang tarawih daripada sama yang wajib itu lebih pantiang lo deh sama yang duha kemudian sholat tahajud setiap malam sholat tahajud tapi nak sama zuhur tapi nak sama asar dah. Itu contoh. Tapi kalau seandainya awak mewiridkan membiasakan ada masalah. Tapi kan tidak mewajibkan awak untuk kewajiban wajib awak dan wajib kuat dan sholat fardu kuat dan 5 waktu itu kanlah ala waktu kewajiban minimum itu standar. Lalu ada bonus-bonus, ada plus-plus. Itu kan sunnah itu tadi nilai lebih awak itu tadi. Ada keistimewaan masing-masing sholat. Ada duha, ada suri duha. Surah dan kemudian sholat tahajud, ada dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Daripada pertengahan malam silahkan kamu melaksanakan sholat tahajud. Ada dasarnya. Jadi pemahaman harus proporsional. Jangan sampai beku panjang lah, ada masalah itu tuh kan cuma mendudukan secara hukum sama logika dulu Deddy Corbuzier mengecek di Instagramnya emang Islam tuh hebat. Kemudian sejak mau jadi mu'alaf memang Islam itu tidak ada yang memberatkan dong. Atau babi makan boleh, anjing menjilat boleh, babi makan babi boleh. Itu banyak kalau makan babi boleh. Babi makan tuh boleh mah. Kalau nak makan babi itu mati aja. Kannya mana orang itu kalau pandi sekali itu. Aku babi makan boleh. Hah? Makan babi boleh. Awaknya dan sentimen sekali ya padahalnya menurut kalau babi makan tu kok dia lah babi itu makan. Kan tak memakan babi tu mah. Kalau nyo memakan babi, artu karena babi dan dimakannya. Tapi kalau babi makan, kok dia babi itu makan. Artinya awak terlalu emosional dengan hal-hal demikian. Maaf aja, aku dek saya membaca. Jadi ada orang mau baca baik di luar, baik
jangan, ya judulnya jangan baca surat ini akan merusak agama. Itu hadis Nabi. Alhasil mau baca surat yang merusak agama. Rupanya katanya kalau membaca misalnya awak jadi imam, janganlah ayat yang dibaca terlalu panjang. Kadang makmum awak tidak mengerti apa yang awak foto, yang awak baca tu. Jadi khusyuknya akan berkurang. Jadi beko dek lamonyo ada yang panahnya jauh ya. Lah atau beko tu nyolah lalang buana pikirannya. Jadi Nabi menganjurkan, maaf ya, ambo membaca gitu kan. Sebaiknya katanya imam tu jangan terlalu panjang. Jangan baca surat ini, rupanya jangan baca surat itu, janganlah terlalu panjang surat yang kita baca sebagai imam, karena makmum awak itu tidak ada yang mengerti. Kadang nyolah gae itu payah menahan. Maaf ya, amankan saja. Baik itu yang katanya janganlah terlalu membaca surat ini akan merusak agama. Nah, Nabi jadi mangkonyo memang betul imam itu adalah imam yang sudah mengenal jamaah. Imam tu mengkue ketika ada orang hebat mana tibu kamu saja itu ditawarkan yang jadi imam, biasanya tidak mau. Karena dia nak tahu kondisi jamaah. Tapi kalau jamaah sebuah nurul jihad, kok orang lah ahli ibadahnya kok. Kalau bisa dia sajus lebih ni. Itu kan anggapan ambo. Nah, jadi memang ada penekanan itu beberapa waktu seperti sholat maghrib. Sholat maghrib itu memang dianjurkan untuk pendek. Kemudian beko sholat zuhur atau sholat Jumat dianjurkan pendek. Dek karena orang sibuk bakarajo. Tapi kalau sholat subuh, sholat isya, itu silahkan. Kalau di Masjidil Haram mungkin awak ada sholat Masjidil Haram itu kalau sholat Jumat, campur sholat Jumatnya kok panjang ya ini. Surah Al-Qari'ah, kemudian At-Takasur. Itu kalau sholat Jumat pendek-pendek. Tapi kalau sholat subuh panjang. Nama lihat orang di Masjid Nabawi itu dari jam 1 jam 2 balik, jam 1 lah itikaf itu sampai subuh nado dia langsung aja itu. Makanya ayat yang dibacanya subuh itu adalah ayat-ayat panjang. Tapi kalau sholat zuhur sesuai aktivitas. Makanya yang imam itu sendiri adalah mengerti dengan kondisi makmum. Makanya calik ke belakang. Jalik ke belakang tutuo, ya dalam tutuo. Kalau tutuo nan ahli ibadah nala santi yang banaya itu kan lah para lulu dikembangan. Tapi kau indah ada aspirasi ina ataina ya lah bisa juga itu aspirasi. Nah, kadang-kadang awak tidak mengerti apa yang ya secara apa mungkin awak yang ayat pendek itu awak mengerti hatinya kan. Kalau ayat panjang itu kan kadang awak bukan apa-apa nak mengerti awak. Salah awak tidak bisa bantukan. Nah, jadi dan lagi artinya kalam ilahi itu awak mengerti loh kan. Jadi karena saking panjangnya lama narawang pikiran. Jadi memang dikatakan mengkon dalam salah satu ada beberapa ayat yang dibaca di dalam khutbah tu. Faida quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacaan Al-Quran tu ayat tu dengar wae. Mangkoe seperti solat tarawih yang satu juz itu, satu rakaat itu satu malam itu satu juz, itu adalah bagi yang sudah disepakati jemaahnya itu kan terpilih. Terpilih dan kemudian bisa mengikuti satu rakaat itu adalah sebuah halaman itu. Tapi kalau enggak ya mana narawah itu antara ke kamar latibo kepada panjang latibo bukit tinggi gitu lah tumbuh ke sadue. Nah, jadi makanya memang
Iko soal bahas supaya menumbuhkan zuk, menumbuhkan rasa. Iko kan proses awal. Sebenarnya kan setiap bacaan tuh wak nikmati secara lezat, termasuk bacaan-bacaan sholat. Aku proses awak yang memang untuk masuk kepada penumbuhan rasa. Sebab kalau seandainya sibuk, sebenarnya kan dalam sholat itu kan waktu terlalu sibuk saja dengan apa namanya, tidak dapat rasa, hampa ini. Jadi segala sesuatu kok kan yang ingin awak cari itu kan ada zuk Dalam mengaji irama itu sendiri ya kan dicari orang, oh zuk itu dapat yang baca itu tuh ada rasa zuk. Nah jadi makanya di dalam sholat setiap bacaan memang harus nikmati. Ya, Bu, memang kita nikmati ya Bu ya, tapi kita tidak ngerti. Apakah boleh dalam hati ya? Dalam hati awak itu awak mengecekkan pada Allah, ya Allah, hamba tidak mengerti dengan kalam yang dibaca oleh imam. Jadi awak tu mengecek dalam hati kok lah, ampuni hamba ya Allah. Dah usah baca-baca tu lah, jangan ditulis baca, berdanga je lah. Danga je. Memang dengan bahasa awak tapi dalam hati. Ya. Dalam hati ada nak mengerti dan dikerjain imam. Kodo ya Allah membaca kalammu ini ya, awak nak mengerti loh. Tapi ampunilah hamba. Ampunilah, itu dalam hati. Yeah. Jadi apa itu boleh karena awak tidak mengerti. Nah, mesti dibaca tu anu aja lah, danga aja lah. Danga aja. Kalau di dangan saja mana rawang awak, tentu terpaksa awak beraudiensi dengan Allah dalam hati awak. Mana rawang awak mana ada. Menyimak. Nah, kalau soal-soal takatu bahas teknik dalam wak marason menikmati setiap bacaan tu je lah. Sebab memang kalau mau buat lo pilihan dalam hati awak, ya Allah, ampun nak mengerti bacaan imam kodo ya Allah. Kemudian anak usah lo, nama nambah lo ada. Iya, yakinnya Allah Taala tu tahu awak mandanga kemudian melihat lah. Jadi berkhayal lo, berfantasi lo, beraudiensi lo tu anu lain deh. Nak ngerti boleh baca di imam, nak ngerti baca baraja, jadi tu sebenarnya lain. Baraja sih itu pasti lah. Ya, jadi makanya dah usah lo dibuat lo opsi-opsi seperti itu. Cukup kini sampai mata lo kawan arawangnya kawak masih salik. Jadi makam awak tu di dalam beribadah itu namanya makam salik. Salik kok orang yang berproses. Tu awak kok berproses. Untuk awak mendefinisikan khusyuk itu ya bisa, tapi mempraktekkannya apa? Itu memang sifatnya subjektif. Pengalaman spiritual masing-masing tu. Oh khusyuk kok begini. Tak bisa dideskripsikan dah. Kalau dalam konteksnya itu, yang berjamaah itu kita mengikut. Iya. Kalau awak tidak syukur mengikut imam, tentu awak lebih baik sholat sendiri. Iya. Kalau kita mau berjamaah, ya apa yang dibuat imam, ya kita lakukan. Kemudian konteks panjang, itu tuh berapa barangan panjang itu sebenarnya? 2 halaman, 3 halaman, 1 juz, atau setengah halaman, atau 2 ayat, atau bagaimana? Kita baca panjang tadi kan? Kalau hanya imam membaca setengah halaman, itu kalau merasa dalam konteks panjang. Nah artinya kini kok memang jadi ketahui dulu konteks panjang. Ya memang konteks panjang itu tergantung kepada kondisi audien, kondisi jamaah. Jadi kalau jamaah lah jamaah rutin, lah jamaah ayo lah ahli ibadah ya dari kapal baru sajus nih. Nah, tapi kalau seandainya memang ada orang tergesa-gesa yang sibuk, yang akan ada aktivitas berikutnya, itu ada waktu-waktunya. Justru kalau seperti waktu subuh itu lebih bagus di sambil murajaah. Jadi kan ada waktunya murajaah. Kemudian Isya mungkin usah terlalu mungkin kau butuh istirahat mulai gitu kan. Nah, tapi biasanya memang nan panjang tu subuh lah. Nah jadi makanya betul bahwa
Kalau seandainya kan ada pilihan-pilihan musaji tersendiri, ada yang panjang. Ada yang pendek-pendek guys. Terserah jadi pilihan awak mama yang nikmat. Maka you ikuti saja. Kalau ada posisi makmum, you ikuti dan nikmati. Sebab itu ibadah yang hakikat tu tadi ya. Jangan nafsu awak, jiwa awak, pikiran awak berfantasi yang lain. Supaya yang secara hakikat, tadi kan hakikatnya adalah awak tidak mencuri waktu, harus mengingat Allah Ta'ala dengan mengingat yang lain. Kan kau kajian tadi gua wala tasriku je. Jadi ini yang pendek tapi yang panjang. Salat tarawih itu kan kalau dia kan dulu dia berapa aja tadi mungkin. Pas di tilapannya kan keluar gitu kan loh. Keluar gitu karena itu dulu mas. Kan sudah 8 hari itu kan kayak itu. Harusnya pilih kan. Kalau memang itu panjang jangan yang pendek jangan kayak yang pendek itu panjang. Iya, sebenarnya kan soal pengetahuan, soal literasi, soal ya macam-macam lah ini pengetahuan atau dipilih yang seperti pada opsinya lah jadi kau 22 gitu kan, ya silahkan ikuti dan pilihan jumlah sekian sinar lo tapi gitu kan. Padahal yo itulah referensi keilmuan itu tadi. Referensi keilmuan kalau memperdebatkan itu banyak perdebatannya, bahkan tidak ada memberi ruang dan jumlah 8-7 ya kan. Itu contoh ya, tapi itu soal khilafiyah yang jalan mau sembahyang lah itu lah untuk standar ini lah. Tapi standar meningkat yang jelek tentu beribadah adalah berbasiskan kepada ilmu. Mencari ilmu, dalam ilmu itu sepanjang ada dasar silakan merujuk kepada dasar yang diketahui. Tentu ada dasarnya. Yo awak mencari ada ya mau mencari Allah Akbar kata-kata itu saya. Yo kalau nanti cari-cari dia baca banyak. 23 rakaat tapi nanti baca itu tidak mengerti lah yo. Jadi perlu diketahui makna dari sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri ada gerak-gerik bacaan yang menjadi rukun itu kan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mungkin awak dari sudut pandang pengetahuan awaknya. Sudut pandang pengetahuan awak. Ketika awak mana sholat itu kan awak tagak berdiri batu, awak takbir, tagak, kemudian baca Al-Fatihah. Kalau untuk standar sunnah itu sudah Al-Fatihah aja selesai. Ya baca Al-Fatihah saja namanya sudah tahu Allah Akbar lah ya. Ambo justru di Mekah itu imam dari Mekah itu dalam bacaan Al-Fatihahnya itu 3 ayat itu satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu di Mekah. Salat fardu itu mau 2 ayat dalam satu nafas. Itu Al-Fatihah. Jadi mengkonyo ketika referensinya, ketika merujuk referensi itu. Jadi kalau ikut balik lema analisisnya itu dengan pengetahuan atau sentimental. Kalau pengetahuan harus tahu loh nih. Tapi kalau itu kan ada yang viral. Kalau standar kalau untuk ukuran tampe awak itulah cukup lama bacaan awak. Pasahannya udah lumayan lah. Imam awak di sekitar rumah luang tuh. Kalau untuk ndak lampu-lampu banalo kok sudah nambah kayak apa lah ya? Yang mungkin yang jumlahnya seketik itu. Tapi itu kan pilihan, pengetahuan dengan pilihan itu tadi. Tapi bahwasanya tentu awak tahu rukun minimum. Itu bekom bacaan yang silahkan dibaca tuh sholat sunnah tuh ketika sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi sekali aja silahkan saja. Karena maksud dikhususkan 3 kali gitu kan. enggak. Ya soalnya katanya kalau memang mewajibkan lo 3 kali itu salah lo. Iya, dah doa mewajibkan loh. Kalau apalagi dalam sholat sunnah tuh ala ruku' yalah, la sujud yalah, tidak yalah itu. Maka ketika orang dan jinak hati mangai itu pada baca sholat dak alai
Ada karajo lah kata. Jadi kalau sholat sunat, tapi kalau sholat wajib tentu dorong supaya bacaan-bacaannya rugi ya wak kalau seandainya wak tidak menikmati bacaan. Padahal bacaan-bacaan di dalam sholat itu barang luar biasa itu. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Kalau di dalam sa'i kan ada juga orang menambah itu. Setelahnya sa'i lari-lari Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Itu kan bacaan sa'i dah. Ketika wa'la maswa' dah kena hijau tu lari-lari ya. Bisa ulang jalan itu dan bisa tambah Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu kan doa untuk awak. Ya doa ketika orang membaca sa'i kan sudah baca sa'i itu Rabbi fir kan ya Allah ampuni warham kan minta rahmat wa'fu maafkan wa takarram muliakan wa tajawaz pelihara amma ta'lam dari apa yang kami tidak kami tak tahu innaka ta'lamu ma la na'lam sungguh kau tahu apa yang kami tidak tahu innaka antallahul a'azul akram sungguhnya engkau yang paling mulia dan maha mulia. Lari-lari boleh ditambah. Orang kalau orang Indonesia kamu dia salawat, jangan cengang orang celik teman. Orang Indonesia kau kan salawat tuanya tu sama waktu salawat setelah melewati biko menjelang dakik safa. Kalau safa kan baca inna safa wal marwata min syairillah wa hajjal baita wa yatamara fala junah alaihi tawafa bihima. Kalau sela-sela dari lampu hijau itu sampai lari-lari kecil kan bisa ada salawat dan segala macamnya. Lah, kok hadisnya panjang mah. Jadi sambung berikutnya. Jadi intinya adalah bahwa kita berjanji, perintahkan berjanji untuk tidak mempersekutukan Allah dan tidak mencuri. Nah, dua itu bro, masih banyak yang lain. Demikian dekano hari lampiang zaman sangat tujuh itu cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau panjang-panjang kalau kau wak dulu mereka kerajo leh.